Hai, kembali lagi kita di SCP TV. Kali ini kita mau bahas tentang PKS yang udah umumkan untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman dalam Pilkada DKI Jakarta. Bukan DKI, DKJ ya sekarang. Nah sebelumnya ini ada desas-desus yang diinformasikan oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar kalau Jokowi ini pernah menyodorkan nama Kaisang, sang ketum PSI untuk Pilkada Jakarta. Nah, hal tersebut langsung dibantah oleh staf sus Jokowi yaitu Grace Natali. Ya, di mana Grace juga kan orang PSI ya. Nah, Kaisang juga membantah ucapan Sekjen PKS bahkan sampai bilang kalau hal tersebut adalah bohong. Waduh, wajar sih ya ada berita tersebut karena ada desas-desus Jokowi menyodorkan nama Kaisang ke PKS itu seperti apa yang dibilang Sekjen PKS itu karena DPW PSI juga pernah berkunjung ke kantor DPW PKS Jakarta beberapa waktu lalu. Alasannya sih silaturahmi pasca pemilihan presiden. Tapi bisa jadi ini PDKT untuk pendekatan Pilkada 2024. Tapi akhirnya PKS malah mengumumkan Anies dan Sohibul Iman untuk di Pilkada 2024. Bisa jadi ini adalah sebuah langkah strategi PKS untuk bergaining dengan partai-partai lain. Untuk mendorong posisi tawar mereka terhadap partai-partai yang akan berkoalisi dengan PKS maupun terhadap figur-figur potensial yang akan mereka usung di luar daripada partainya. Nah, oleh sebab itu, pengusungan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta masih dinamis nih ke depannya kayak gimana. Karena kan kita tahu sendiri ya bahwa PKS sendiri masih memerlukan partai koalisi dalam mengusung cagup dan cagup di Pilkada Jakarta. Artinya, PKS juga harus rasional nih. Jika nantinya nggak ada partai lain yang mau mendukung pengusungan Sohibul Iman sebagai cawagup, maka mau nggak mau PKS harus menurunkan posisinya. Misalnya kembali ke skenario awal yaitu membidik posisi calon wakil gubernur. Tapi ya bisa jadi bisa enggak. PKS ini sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak di Pileg DPRD di Jakarta pada pemilu 2024 lalu. Hal ini wajar membuat PKS menjadi partai yang menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau yang mau bertarung di Pilkada Jakarta nantinya. Ada informasi yang saya dapatkan bahwa mungkin nanti akan ada perjodohan politik antara PDI Perjuangan dan PKS. Jujur sih ya saya nggak tahu gimana nanggepin ini. Tapi ya namanya politik itu sangatlah dinamis. Hal tersebut mungkin aja bisa terjadi apabila PKS dan PDIP memiliki musuh yang sama. Ups, itu kasar banget sih ya. Atau mungkin saya bisa perhalus gini, apabila PDI Perjuangan dan PKS memiliki tujuan yang sama. Belajar dari Pilpres 2024, di mana Jokowi katanya nggak mau cawe-cawe atau secara kode-kode bilang mau dukung yang rambut putih, ternyata malah berbeda dengan apa yang disebutkan Jokowi. Ini harus jadi pembelajaran bahwa pola Jokowi yang kemarin yang dia mainkan mungkin juga akan dimainkan di Pilkada Jakarta. Kenapa seperti itu? Karena ya jawabannya cuma satu. Bapak sayang anaknya. Jujur ya kalau saya pribadi sih nggak mau lagi percaya omongan politiknya. Karena bisa jadi pagi tempe, sorenya jadi tahu. Nggak tahu sih ya kalau kalian, terserah aja. Nah, hal ini juga waktu itu kenapa bisa terjadi desas-desus seperti itu? Karena ya kita lihatlah pergerakan dari Kaisang sendiri itu beberapa waktu lalu sempat viral. Katanya dia sholat Jumat di wilayah Cempaka Putih. Tujuannya buat apa kalau bukan buat menaikkan namanya dia? Ya nggak apa-apa, silahkan. Selama kalau menurut saya gini, selama memang effort dia sendiri, ya monggo-monggo wae. Jangan apa-apa dibantu bapak. Ya udah nggak zaman ya seperti itu, gitu. Untuk hal-hal yang istilahnya
berbeda dari apa yang dibicarakan. Di Kaisang juga harus merefleksikan diri, jangan sampai apa namanya, warga atau rakyat bisa bilang bahwa wah bapaknya begitu, dulu kak abangnya kakaknya juga begitu, ya kan, bilang enggak taunya mau, ya kan. Nah saran saya Kaisang ya gentleman aja, maju enggak gitu. Udah capek lah dengerin omongan-omongan kayak begitu. Oke, sip.